Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM 2214090012. Di sini saya akan menjelaskan tokoh sejarah intelektual Minangkabau yang bernama Rahma El Yunusiyah. Yang dimana Rahma El Yunusiyah ini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan perempuan pertama di Indonesia. Rahma El Yunusiyah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan perempuan di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Adapun latar belakangnya, Rahma El Yunusiyah tanggal 26 Oktober 1900 sampai 26 Februari 1969 adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia melopori pembentukan unit perbekalan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Padang Panjang, serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka. Rahma sempat belajar di Diniyah School yang dipimpin oleh abangnya Zainuddin Labai El-Yunusi. Tidak puas dengan sistem keedukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri dalam satu kelas, Rahma secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama. Ulama Minangkabau untuk mendalami agama hal tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Dalam bukunya Islam dan Adat Minangkabau, Hangka menyinggung kiprah Rahma di dunia pendidikan dan pembaruan Islam di Minangkabau. Dalam sejarah Universitas Al-Azhar, baru Rahma lah seorang perempuan yang diberi gelar Syekhah. Sementara itu Az-Zumardi Azra dalam esainya menyebut perkembangan Islam modern dan pergerakan muslimah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama Rahma sebagai perintis. Adapun mendirikan Diniyah Putri. Pada 1 November 1923, Rahma membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat sebagai bagian dari Diniyah School yang dikhususkan untuk murid-murid putri. Ia mengatur kegiatan belajar mengajar di masjid yang terletak berseberangan dengan rumah kediamannya di Jalan Lubuk Mata Kucing, sekarang Jalan Abdul Hamid Hakim, Pasar Usang, Padang Panjang. Dalam kepemimpinannya, dalam majalah Abuen Gore milik perkumpulan para guru di Sumatera Barat pada Mei 1930 menyebut Rahma sebagai orang pertama yang berkiprah untuk kemajuan anak-anak perempuan di Minangkabau. Rahma dipuji sebagai sosok yang sedikit bicara dan tertawa tetapi banyak bekerja. Adapun Revolusi Nasional Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan langsung dari Ketua SUOS Soein Muhammad Zafri. Rahma segera menggerek bendera merah putih di halaman perguruan Diniyah Putri. Ia tercatat sebagai salah seorang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Dalam pasca revolusi pada Oktober 1949, Rahma meninggalkan kota Padang untuk memenuhi undangan Kongres Pendidikan II Indonesia di Yogyakarta. Di kota yang sama ia hadir dalam Kongres Muslimin Indonesia yang diselenggarakan pada 20 sampai 25 Desember 1949. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil konferensi
meja bundar di Den Haag. Rahma kembali ke Padang Panjang pada Januari 1950 untuk memimpin Dinia Putri setelah 13 bulan ia tinggalkan. Dalam pandangan Rahma, memperoleh pendidikan atas inisiatifnya sendiri pada saat masyarakat memandang kurang perlunya pendidikan bagi perempuan. Ia melihat bahwa perempuan tertinggal dari laki-laki, berada dalam kebodohan dan kepasrahan pada keadaan, sehingga masyarakat pada umumnya termasuk perempuan sendiri menganggap diri mereka makhluk yang lemah dan terbatas. Ia menginginkan setelah wanita menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya tentang biografi Rahmah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.